Ya, makasih, makasih. Pak, langsung. Ya. Apa yang membuat polisi berani melakukan sesuatu menghajar Kejaksaan Agung tepat di jantungnya, seperti sekarang ini? Iya. Polri melihat ada satu ancaman gitu ya, terhadap eksistensi Pak Jokowi, yaitu Jampitsus dalam hal ini. Gitu. Karena dalam beberapa kasus ya kan, selalu menyentuh persoalan hukum Jokowi. Di antaranya kasus Pertamina, seperti Ahok bilang di hadapan persidangan, bahwa kalau berani Pak Hakim panggil Pak Jokowi. Satu. Kedua, kasus Nadiem yang juga muncul adanya pemberian dana kepada Jokowi gitu. Nah, dari dua kasus ini menimbulkan keresahan Pak Jokowi terkait dengan eksistensi Jampitsus yang hari ini sudah mulai bergeser orientasi loyalitasnya kepada presiden. Nah, semua ini karena apa? Karena ada kedekatan dengan Pak Hasim Joyo Hadikusumo, Jampitsus. Gitu kan? Nah, dihadapkan oleh situasi seperti ini, kan? Apalagi kemudian ada informasi akan pergantian Jaksa Agung, kan? Tentunya Jampitsus ini sebagai pesaing utama dari pihak-pihak lain yang ingin menginginkan jabatan itu. Karena apa? Kenapa saya bilang? Karena Jampitsus sudah dipanggil presiden terkait dengan jabatan itu. Nah, tentunya ini perlu diambil langkah untuk impunitas, diamputasi gitu ya. Tadi, yaitu penegakan hukum. Mulai penegakan hukum, ditersangkakanlah Jampitsus. Nah, kita juga bukan kita tidak setuju dengan Polri dalam penegakan. Oh, setuju. Bahkan kita kawal, ya kan? Yang menyangkut kejahatan yang melibatkan Febri. Cuma persoalannya ada, ya. Ada kepentingan politik di balik semua ini terkait dengan perebutan kekuasaan, terkait dengan adanya kepentingan Pak Jokowi yang dalam hal ini masih terus bernafsu untuk merebut 2029 gitu. Nah, di situ saya persoalannya. Bukankah Jampitsus Febri ini dulu ditengarai sebagai juga orangnya Pak Jokowi? Oh, betul. Itulah makanya yang membuat resah Pak Jokowi. Artinya apa? Semacam kalau di sisi Pak Jokowi mungkin ini berkhianat nih orang kan. Nah, dulu memang betul. Bahkan dialah algojo yang paling beringas. Contoh dalam kasus Asabri dan Jiwasraya, ya kan? Itu bagaimana sangat kental sekali nuansa kepentingan politiknya, di mana Jokowi ingin mengambil alih Partai Golkar. Di Jiwasraya ada persoalan Bakri yang dalam ini pembina Golkar. Nah, di Asabri ada persoalannya Erlangga yang menggunakan dana Asabri. Nah, dilakukanlah penyelesaian hukum terhadap dua masalah ini. Tapi yang dikorbankan bukan dua orang ini hanya tersandera. Sehingga berhasil Pak Jokowi untuk mengambil alih Golkar. Nah, itu Pak Febri pada saat itu. Jadi persoalannya sekarang dianggap mungkin Pak Febri sebagai pengkhianat gitu akhirnya. Dan Jokowi tahu bahwa begitu beringasnya Febri kalau dia menangani persoalan hukum, apalagi berdasarkan pesanan kekuasaan. Terlepas dari persoalan persoalan hukum yang dihadapkan oleh Febri gitu. Kalau bicara persoalan hukum ya kan ada ya kan tindakan Febri yang melanggar hukum, ini kita setuju sekali, sikap, ya kan. Cuma satu hal, ya kan, jangan ini kemudian dipolitisasi yang berakhir dengan sesuatu yang tidak sesuai harapan publik. Makanya perlu kita kawal langkah polisi ini. Pak Febri ini dekat dengan Hasim Joyo Hadikusumo. Dan Hasim Joyo Hadikusumo ini kan adalah adik dari presiden saat ini, Pak Prabowo Subianto Joyo Hadikusumo. Apakah Polri tidak tidak memperhitungkan bahwa langkah ini bisa menjadi bumerang atau backfire bagi dirinya sendiri? Nah, inilah yang jadi masalah sekarang. Justru dalam kasus ini membuktikan ya kan, bahwa kekuasaan Presiden Prabowo masih dalam bayang-bayang kekuasaan lama. Masih dalam bayang-bayang legasi kekuasaan Jokowi. Artinya apa? Kita bisa melihat dalam beberapa persoalan ya kan, selalu urusan Pak Jokowi itu selalu diakomodir oleh Prabowo. Dan banyak itu kasus tuntutan publik yang muncul ke permukaan seperti pergantian Kapolri, terus kemudian reformasi, ya kan, semua diakomodir. Nah, termasuk kasus ini, gitu loh. Karena apa? Sampai hari ini kita juga mesti bertanya, Jaksa Agung orientasi loyalitasnya kemana, gitu loh. Penggantian Jaksa Agung ini memang datang dari kehendak Pak Prabowo untuk seperti yang sering beliau katakan bersih-bersih semua. Nah, inilah yang jadi masalah kan, ya.
kalau kita bicara pergantian Jaksa Agung adalah keinginan datang dari Pak Prabowo, itu saya pikir saya masih tidak meyakini. Justru semua keputusan ini berada di tangan bayang-bayang kekuasaan lama. Ketika sekarang sudah mendekati adanya rencana pergantian Jaksa Agung, maka orang yang paling dimungkinkan untuk menggantikan Jaksa Agung ya diantaranya adalah Febri ini. Dan kemudian ada juga Jam Intel. Nah, ini kan perlu diamputasi nih, ya kan? Karena apa? Karena loyalitasnya Jaksa Agung tidak lagi kepada Jokowi gitu loh. Kalau dia jadi Jaksa Agung, selesai nih urusan. Disikat habis. Karena Jokowi punya pengalaman bahwa Febri adalah algojo yang paling bagus dalam menghantam Jiwasraya dan Asabri. Gitu. Seperti itu kan. Atau kemudian begini, apa yang dilakukan Polri terhadap Febri ini, kemudian akan mengusik Hasim, juga bisa mengusik Prabowo, dan Prabowo melakukan strike back, mungkin nggak? Saya yakin masih belum punya kemampuan untuk ke arah sana, gitu ya. Akhirnya bukankah otoritasnya ada di Pak Prabowo? Betul. Memang kita katakan bahwa ya kan Presiden mempunyai kewenangan di pemerintahan dan kekuasaan negara. Tapi kita lihat hari ini ya kan, begitu minimalisnya kekuasaan Presiden dalam konteks penyelenggaraan berbangsa bernegara. Ya seharusnya seperti itu, tapi kita lihat ya kan, semua persoalan hukum banyak mengakomodir kepentingan menyelamatkan Jokowi. Kasus haji di KPK ya kan, KPK tidak berani memanggil Jokowi, padahal sudah jelas-jelas ya. Dan beberapa kasus yang disidik oleh kejaksaan begitu. Mengejutkan. Sri Rajasa Chandra mengklaim ada ancaman politik, dugaan tarik ulur penegakan hukum, hingga kemungkinan bargaining di balik kasus yang tengah menjadi sorotan. Benarkah proses hukum sedang dipengaruhi kepentingan elit, atau semua ini hanya klaim yang belum terbukti? Simak pembahasan selengkapnya. Sudah didapat temuan barang bukti itu ya di kediaman Febri, di rumah Febri, di restoran Febri. Sementara belum ada, ya kan, ketetapan hukum buat Febri sebagai apa gitu. Seberapa bahaya sebetulnya Febri ini buat Jokowi, Pak? Oh jelas, masih sangat bahaya. Boleh dielaborasi? Satu ya kan, pertama ya kan kasus Asabri. Febri tahu bahwa dia melakukan kriminalisasi demi kepentingan politik Jokowi, demi kepentingan sahwatnya Jokowi, satu politik Jokowi untuk menguasai Golkar. Satu itu. Kedua, masalah Pertamina. Febri pun punya bukti temuan bahwa di situ ada kepentingannya Jokowi. Kemudian kasus Nadiem juga di situ ada kepentingan Jokowi, dan mungkin banyak lagi, termasuk juga ada kepentingan Kapolri. Saya kembali pada pertanyaan saya, barangkali Pak Sri lupa, seberapa berbahaya Febri yang Jampitsus ini terhadap Jokowi, dan bisa dielaborasikan? Ya jelas berbahaya. Ketika dia berubah orientasi loyalitasnya kepada Presiden Prabowo, ini juga kan ada semacam kecemasan buat Jokowi karena dia pegang truknya. Pertama dengan kasus Asabri yang tadi saya bilang, kedua kasus Pertamina. Dia punya informasi dari hasil hasil kasus-kasus yang melibatkan beberapa orang ini, ya. Dan kemudian kasus Nadiem, ya kan, juga Febri punya. Ya. Bagaimana korelasinya dengan Jokowi. Nah, dari informasi-informasi ini tentunya Febri menjadi ancaman. Apalagi kemudian Febri begitu getolnya, ya kan, melakukan tindakan-tindakan yang merugikan oligarki ya, dalam hal ini masalah perampasan tanah dan segala macam. Dan itu juga pasti ada kepentingan Jokowi dan Satgas PKH. Apakah masih amannya Febri yang statusnya tadi Bapak katakan belum jelas, belum ditersangkakan dan lain sebagainya itu, menurut Bapak ada kira-kira pengaruh Hasim atau bahkan bisa jadi Prabowo? Bisa jadi. Karena hari ini ya kan Febri sangat dekat sekali dengan Hasim Joyo Hadikusumo, termasuk dengan pimpinan militer TNI dalam hal ini. Kemudian dengan Menhankam, Menhan ya kan. Karena di sini posisinya Febri sebagai ketua, Menhan di atasnya, dan Satgas PKH itu kan. Iya betul. Dan kemudian keterlibatan petinggi TNI di dalam Satgas PKH, wakilnya itu adalah Richard Tambubolon, wakil Febri. Artinya ada kedekatan mereka, sehingga mungkin saja ya kan ini ada tekanan-tekanan dari pihak-pihak tertentu, sehingga masih tarik ulur nih untuk menetapkan Febri sebagai tersangka. Ya ini yang tidak diinginkan gitu ya.
Artinya apa? Selalu ada upaya pembenaran ya, atau di sini bicara hukum benar itu tergantung siapa yang berbicara kan gitu. Kan kacau kalau gitu ya. Jadi kasus Febri ini ya kan udah jelas lah ya kan bahwa diduga kuat ada keterlibatan Febri dalam beberapa kasus kejahatan dalam korupsi. Nah, langkah Polri ini kita harus dukung dan harus kita kawal. Ya. Jangan sampai ini hanya sekedar manuver politik, bukan dalam rangka penegakan hukum gitu. Ya. Kalau sampai hari ini atau sampai kita bicara ini, Febri juga belum jelas statusnya, belum ditersangkakan. Ya. Artinya sebetulnya ramai-ramai ini tidak akan menghasilkan apapun yang membersihkan negara ini. Oh enggak, saya yakin enggak. Kalau mau bersih-bersih ya, itu dari kemarin-kemarin. Karena apa? Karena saya yakin polisi sudah punya bukti itu sejak tahun lalu lah. Bahwa ada keterlibatan Febri. Tapi kenapa baru hari ini? Karena tadi adanya kepentingan politik yang mendesak ya kan. Satu, karena ada rencana pergantian Jaksa Agung ya, di mana Febri harus dihambat ya kan. Kedua, itu tadi ada kepentingan polisi untuk tidak terlalu kencang menghantam kasus-kasus yang melibatkan polisi. Sebenarnya kasus BGN gitu loh. Ini juga salah satu menampar muka polisi gitu dalam masalah ini. Mengapa polisi tidak memperhitungkan kedekatan Febri dengan Hasim sehingga kemudian apa yang terjadi kemarin itu, apa yang dilakukan polisi kemarin itu terjadi? Buat mereka ketika Jokowi sudah mentitahkan gitu ya satu keputusan, itu nggak ada lagi yang bisa mengawal, termasuk presiden sekalipun. Saya yakin itu. Karena gini Bang, karena persoalan hubungan antara presiden dengan Jokowi yang dikatakan selama ini terjadi konflik ya, saya yakin itu enggak. Saya yakin enggak. Polri sebetulnya tidak menganggap juga kepada hasil semua ini. Jelas. Jangankan itu, ya kan? Kepada keputusan presiden pun Polri berani. Contoh seperti misalnya reformasi polisi, dia juga buat. Ya. Kemudian ketetapan MK, ya dia juga langgar. Gitu. Ini artinya kan ada sesuatu yang ini adalah upaya-upaya langkah Polri yang memangkas kekuasaan presiden sebenarnya. Dan ini sudah berkali-kali terjadi. Dikatakan bahwa nanti presiden marah, enggak juga. Febri ini tidak akan pernah ditersangkakan justru oleh polisi. Ya, nggak begitu Kang. Artinya begini, kalaupun nanti ya kan mau tidak mau ya kan, ini atas dasar kompromi ya mungkin diantara yang saya bilang tadi ada gesekan elit ya, ada kompromi daripada kekuasaan, mungkin saja pada akhirnya si Febri akan dijadikan tersangka. Cuma nantinya ya kan, ini akan ada kemudahan-kemudahan yang didapat Febri. Sebenarnya kasusnya kayak Sambo lah. Ya. Tapi kalau itu kan kelihatan banget kasusnya. Tapi kali ini ya pasti nanti akan ada kemudahan-kemudahan yang diberikan kepada Febri, ya entah nanti proses ini dibuat panjang sehingga lupa gitu ya, masyarakat lupa, publik lupa ya kan, atau kemungkinan ya tadi barter, gitu bisa saja karena ini sampai hari ini polisi tidak berani menetapkan bahwa restoran itu adalah milik Febri, ya. Bisa saja dialihkan ke orang lain nanti, seperti Ferry misalnya. Karena kita tahu bahwa itu join sama Ferry Boboho kan? Iya. Bisa saja. Kenapa sih nggak polisi nggak? Apa Ferry Boboho? Iya Ferry Boboho yang Markusnya Jampisus. Oke. Nah, kenapa polisi tidak berani menetapkan bahwa ini milik Febri? Gitu. Tapi ini diduga dulu punya Febri. Lah, sekarang siapa punya? Gitu. Sampai kemudian ada uang-uang yang ditemukan itu tidak pernah secara pasti mengatakan bahwa ini Febri punya. Artinya semua itu masih dipertahankan untuk memberikan peluang-peluang yang mungkin suatu saat bisa digunakan. Makin panas. Sri Rajasa Tjandra mengklaim ada konflik besar di balik langkah Polri terhadap kejaksaan. Ia menduga persaingan menuju kursi Jaksa Agung, tarik-menarik pengaruh antara kubu Jokowi dan Prabowo, hingga isu loyalitas di internal penegak hukum menjadi pemicunya.
Benarkah ini awal pertarungan elit atau hanya spekulasi politik? Simak ulasan lengkapnya. Shadow government lah apapun namanya yang ini kita sebut-sebut berada di Solo, dan kemudian itu dipatuhi oleh bahkan tadi kalau Pak Sri katakan oleh polisi, oleh aparat-aparat kejaksaan. Apa yang membuat kekuatan bayangan ini begitu kuatnya? Uang atau sandera kasus-kasus atau apa? Yang paling pertama sekali adalah kekuatan logistik yang dimiliki Jokowi, sangat kuat sekali. Maka dari itu loyalitas kepada Jokowi dibangun atas dasar luxury, kemewahan yang diberikan kepada mereka. Ya. Tapi kedua, tadi politik sandera. Ketika Jokowi bisa pegang polisi, artinya satu kemenangan jauh di depan, bahwa politik sandera ini akan berjalan dengan efektif. Ketika salah satu melakukan balelo, jaga balelo seperti kayak kasusnya Jampisus gitu. Langsung dia menggunakan kekuatan Polri untuk meredam kerawanan-kerawanan itu. Yang tadi pertama kali adalah logistiknya, Jokowi sangat kuat sekali. Dan yang kedua ya kan, Jokowi masih di backup oleh oligarki dan para naga. Itu jelas. Saya pernah dengar salah seorang pendukung Jokowi bahwa dikatakan bahwa untung ada Pak Jokowi, hidup saya bisa berubah. Jadi ini menjadikan Jokowi berhala nih, seperti itu gitu. Sampai seperti itu, makanya luar biasa mereka melakukan pembelaan, karena ketika Jokowi tidak jadi apa-apa, mungkin dia juga akan hilang kemewahan itu. Apakah itu yang kemudian membuat Pak Jokowi kelihatannya masih tetap memendam dan bahkan menguatkan urusan politik dinastinya? Jelas. Di dua orang anaknya ini. Jelas. Nah kalau kita lihat sekarang ya, ini juga satu indikasi ya. Kenapa Prabowo membiarkan Jokowi dan Gibran ya kan terus membangun kekuatannya dalam rangka 2029 gitu loh. Ini kan sebetulnya dari segi etika politik nggak benar nih, ya kan? Kan masih ada presiden gitu loh. Tapi presiden menganggap itu hal yang biasa. Sebetulnya kalau di dalam pola kekuasaan yang normal, itu presiden pasti marah. Yeah. Kan? Tapi ini kan terjadi sesuatu yang bertolak belakang. Ketika wakil presiden membangun kekuatan dalam rangka merebut 29, termasuk Jokowi kan, ada semacam pembiaran. Bahkan ada upaya perlindungan Jokowi kepada Gibran untuk tidak diberi tugas-tugas yang berisiko blunder. Jadi orang selama ini bilang, wah Gibran ternyata nggak dikasih tugas. Itu bukan karena upaya untuk menyingkirkan Gibran, justru sebaliknya kalau menurut saya, bahwa Gibran tidak diberi tugas-tugas agar tidak terjadi blunder Gibran, karena dia harus melindungi posisi Gibran hingga 2029 agar tetap clear. Iya. Itu yang terjadi sebenarnya. Oke Pak, kita kembali ke yang tadi nih ya. Jadi bisakah kita katakan bahwa penggeledahan yang terjadi di 3 tempat itu sebetulnya mungkin juga sebuah sandiwara saja atau gimana? Saya pikir itu semacam shock terapi kepada Jampisus, bahwa jangan coba-coba berkendak mau jadi jaksa agung, jangan coba-coba mengusik ya kan, kepentingan polisi dan kepentingan Jokowi. Itu aja pesan yang akan disampaikan. Temuan-temuan ini akan ditindaklanjuti atau tidak menurut? Nah, maka dari itu kita harus kawal kan. Publik harus kawal, harus menyuarakan terus-menerus sehingga Polri merasa ditekan oleh publik. Gitu. Karena memang kalau kita lihat dari polanya aja seperti ini gitu ya. Padahal dari ini sebetulnya kasus Jampisus udah diketahui setahun yang lalu mungkin, ya. Polisi udah pegang. Tapi kenapa baru hari ini gitu loh, ya kan? Ini kan ada semacam satu langkah penegakan hukum yang setengah hati gitu loh. Karena apa? Karena sasaran target sebenarnya adalah Febri jangan macam-macam dan cawe-cawe urusan hukumnya Jokowi dan polisi. Dan jangan berharap untuk jadi Jampisus gitu. Apakah ini juga ada hubungannya dengan kemarin Pak Roy Suryo sama Dr. Tifa tidak ditahan, yang itu kemudian membuat Solo meradang dan langsung melakukan serangan? Itu via polisi. Saya punya analisa juga alasan. Karena tidak ditahannya Roy, ya kan, dalam konteks persoalan jasa palsu, ya kan, pada saat masuk ke kejaksaan, itu juga tidak lepas dari
adanya cawe-cawe Prabowo gitu, sehingga tidak dilakukan penahanan. Dan ini juga pastinya membuat gerah pihak Jokowi, jelas ya kan, karena dia menginginkan Prabowo si Roy Suryo ini langsung ditahan gitu. Semua itu kan, tekanan itu kan dalam rangka memberikan obstruction of justice ya kan? Maka ditekan terus. Nah, ketika tekanan ini dikendurkan, ya kan, muncul keberanian Roy Suryo, makanya dia lakukan pra-peradilan dan menang lagi gitu. Itu tidak menutup kemungkinan. Apalagi ini juga satu kekecewaan Polri juga gitu. Karena saya dapat informasi dari kejaksaan bahwa memang sebetulnya kelengkapan dokumen itu tidak bisa P2. Panas! Sri Rajasa Tjandra mengklaim masih ada pengaruh kuat shadow government yang membayangi dinamika politik nasional menjelang 2029. Ia juga mengaitkannya dengan polemik Roy Suryo serta berbagai manuver politik yang disebut saling berkaitan. Benarkah ini pertarungan kekuatan elit atau sekadar analisis yang masih perlu dibuktikan? Simak pembahasan selengkapnya. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Sampai jumpa kembali.